Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Syarif Azura, NIM 230402101008, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi PGMI. Saya di sini akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pemikiran Islam Indonesia Ahmad Sukarti. Jadi, pembahasannya yaitu ada 4. Yang pertama, serat, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak. Islam merupakan agama yang mewajibkan para pemeluknya untuk mengajak kepada jalan yang lurus. Pembaruan Islam di Indonesia terjadi kurang lebih sekitar tahun 1900. Pada masa ini, umat Islam mulai sadar bahwa tidak mungkin melawan kolonial Belanda yang gencar dengan misi kristenisasinya. Dengan kekuatannya menentang pihak Belanda saja. Cara penegakan Islam secara tradisional dianggap tidak mampu atas segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, Sukarti menyadari bahwa keadaan umat Islam Indonesia masih terbelakang. Ia melihat bahwa keadaan sosial, intelektual, dan moral dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Seperti kebiasaan merendahkan derajat orang lain, yang sesungguhnya itu sangat bertentangan dengan Islam. Sukarti berpandangan bahwa kondisi seperti itu harus segera dihentikan. Usaha Sukarti dalam mengadakan pembaruan Islam lewat pemikiran-pemikiran dan pengembangan Al-Irsyad dilakukan dengan sangat gigih. Meskipun demikian, kehadirannya tidak pernah sepi dari tantangan dan rintangan. Hingga saat ini, Al-Irsyad terus berkembang tidak hanya dalam bidang pendidikan, tapi juga berkembang dalam bidang kesehatan dan dakwah. Kedua adalah pendahuluan. Di Indonesia, khususnya gerakan pembaruan Islam dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh masyarakat Arab yang tinggal di Indonesia. Mereka melembagakan diri dalam bentuk himpunan atau organisasi seperti Jamiat Khair dan Al-Irsyad. Jika dihubungkan dengan pembaruan Islam di Indonesia yang berkaitan dengan perhimpunan di atas, maka salah satu tokoh yang sangat menonjol adalah Ahmad Sukarti. Nama lengkap Ahmad Sukarti adalah Ahmad bin Muhammad As-Sukarti Al-Khariji Al-Ansari. Di Indonesia, ia bisa dipanggil dengan nama Sukarti saja. Ahmad Sukarti datang ke Jakarta pada tahun 1911. Kedatangannya di Jakarta ini berdasarkan permintaan Jamiat Khair. Pada saat itu, Jamiat Khair membutuhkan seorang pengajar yang bersedia tinggal di Jakarta. Akan tetapi, keberadaan di Jamiat Khair tidak berlangsung lama, yaitu hanya 3 tahun. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pola pikir dan permasalahan antara Ahmad Sukarti dengan tokoh-tokoh Jamiat Khair yang mayoritas adalah golongan Arab Alawi. Karena pemikirannya selalu bertentangan dengan para tokoh Jamiat Khair, maka pada tahun 1913, Ahmad Sukarti meninggalkan Jamiat Khair. Kemudian pada tanggal 6 September 1914, Ahmad Sukarti beserta golongan Sayyid mendirikan organisasi sendiri yang bernama Al-Islah wa Al-Irsyad Al-Islamiyah. Selanjutnya dikenal dengan nama Al-Irsyad yang bertujuan untuk mengadakan pembaruan dalam Islam. Pemikiran Ahmad Sukarti dalam pembaruan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh. Di antara ide-ide Muhammad Abduh yang memengaruhi Ahmad Sukarti adalah kembali kepada ajaran Islam dengan pedoman pada Al-Quran dan Hadis. Persamaan kedua seorang Muslim ini mengutamakan pelajaran ilmu sebagai alat. Pemikiran Ahmad Abduh itu banyak ia dapati dari majalah Al-Manar. Nama lengkap Abdul Muhammad Sukarti Al. Di Indonesia dikenal dengan nama Ahmad Sukarti, dilahirkan di daerah Utbu, Jazirah Arabia, Tuban, pada tahun 1295 Hijriah atau 1804 Masehi. Orang tua pada zaman dahulu cenderung memberi nama Muhammad.
Pada umumnya, pemikiran-pemikiran Soekarti sebagaimana Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridho ingin mengembalikan segala masalah agama, terutama yang menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat, kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Soekarti pada saat Soekarti mendapatkan satu konsep di judul berbagai Soekarti yang masif disampaikan kepada masyarakat Berani khususnya. Sebagai fundamentalnya. Yang kedua mengenai keindahan dan keagungan Islam. Dari presentasi artikel buku dapat disimpulkan bahwa pemikiran Soekarti dalam pembaruan ini banyak oleh pemikiran di antara itu Muhammad Abduh yang mempengaruhi Ahmad Soekarti adalah berbalik Islam dengan pedoman pada Al-Quran dan Hadis. Persamaan kedua orang Muslim ini pelajaran ilmu dan sebagainya. Kan dari majalah Al-Manar, usaha Soekarti dalam mengatakan meskipun demikian, bagian tidak berbeda dari kuasa mereka. Sehingga saat ini Al-Irsyad terus berkembang dalam kehidupan saat sekian presentasi dari saya. Selamat